Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Habsyah dengan nomor NPM 101212442 dari kelas C7 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Yang di sini saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama ada Al-Hamiyatul Ma'rifatullah, yang kedua At-Thariq ila Ma'rifatullah, yang ketiga Al-Manawi fi Ma'rifatullah, dan yang keempat ada Al-Adilah ala Wujudillah. Yang pertama ada Al-Hamiyatul Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu ma'rifah, yang artinya mengenal. Ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat kepada Allah. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Yang pertama ada asma atau nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ada atau perbuatan yang terlibat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Selanjutnya ada 3 dukungan dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil nakli. Dalil nakli menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dalil akli yang menjelaskan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dan yang terakhir ada dalil fitrah. Dalil fitrah menjelaskan bahwa manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya ada sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. Yang pertama ada akal sehat, yang kedua ada para rasul, yang ketiga ada asma atau nama dan sifat rasul. Di sini ada 8 jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Yang pertama ada al-kubru atau sombong, yang kedua ada al-kazibu atau dusta, yang ketiga ada az-zulmu atau zalim, yang keempat ada kasratul ma'ashi atau banyak berbuat durhaka, yang kelima ada al-fusuku atau fasik, yang keenam ada al-kufru atau ingkar, yang ketujuh ada al-ghaflah atau lengah, dan yang terakhir ada al-iftiyab atau ragu-ragu. Untuk materi yang kedua ada At-Thariq ila Ma'rifatullah, atau bisa disebut dengan jalan menuju pengenalan terhadap Allah. At-Thariq ila Ma'rifatullah adalah salah satu pembelajaran atau ilmu yang sangat penting bagi kehidupan, khususnya kepada umat manusia yang beragama Islam. Ilmu ini mempelajari mengenai cara bagaimana menuju ma'rifatullah agar senantiasa bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita pasti itu bukan Tuhan. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal diri kita sebagai makhluk ciptaannya. Materi ketiga ada Al-Manawi fi Ma'rifatullah, atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk mengenal Allah begitu banyak dan bertebaran di sekitaran kita. Namun tetap saja ada orang yang tidak dapat melihatnya. Seakan dia membuat dirinya buta dari kebenaran-kebenaran yang ada. Di sini ada dua faktor penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang
Yang pertama ada hawa nafsu. Yang dimaksud dengan hawa nafsu menurut sebagian orang adalah sifat tercela, perilaku tercela dan perbuatan tercela yang ada pada manusia, baik karena pengaruh dari luar atau sudah bawaan lahir. Hawa nafsu yang bisa membuat seorang hamba terhalang dari mengingat Allah diantaranya: yang pertama ada fasik, yang kedua sombong, yang ketiga zolim, yang keempat dusta, dan yang kelima ada banyak dosa. Yang kedua ada berpikir rancu atau syuhbat. Minimnya ilmu membuat kita menjadi mengetahui hal secara terbatas. Seperti halnya kita yang tidak mengupgrade ilmu agama akan membuat kita semakin kerdil dan tidak kunjung berkembang. Ilmu yang terbatas inilah yang akan membuat seseorang terjauhkan dari kebenaran karena dirinya sendiri yang telah memberi jarak pada kebenaran itu. Berikut ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang hamba berpikir rancu atau syubhat. Yang pertama ada jahil, yang kedua ada ragu-ragu, yang ketiga menyimpang, dan yang keempat ada lalai. Untuk materi terakhir ada al-adilah ala wujudillah atau bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Al-adilah ala wujudillah atau bukti kebenaran Allah merupakan wujud kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Kewujudan Allah itu sendiri adalah sesuatu yang cukup terang sehingga setengah pihak yang ada ekstrim berpendapat kewujudan Allah tidak perlu kepada dalil lantaran terlalu jelas. Walau bagaimanapun, dalil-dalil yang membuktikan kewujudan Allah ini boleh kita lihat dari berbagai aspek. Di antaranya dari aspek fitrah, aspek panca indera, dari aspek logik atau akal, dari aspek naqs atau naql, dan dari aspek sejarah. Ada 5 dukungan dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil fitrah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirangkan di dalam Al-Quran. Bagaimanapun manusia umumnya mengikuti kewujudan Allah. Yang kedua ada dalil indra. Dalil indra adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indra. Yang ketiga ada dalil akli. Dalil akli adalah dalil-dalil yang berasalkan akal. Yang keempat ada dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil-dalil yang berdasarkan kepada nas-nas. Dan yang terakhir ada dalil sejarah. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Selanjutnya ada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Takbir Allahu Akbar adalah ungkapan pengagungan Allah yang harus muncul dari lubuk hati yang sangat dalam. Karena takbir adalah pengakuan hati bahwa Allah itu maha agung lagi maha besar dari segalanya. Diikrarkan dengan lisan, diyakini dan diresapi dalam hati serta dibuktikan di dalam praktek kehidupan. Jika takbir Allahu Akbar dikumandangkan dengan penuh penghayatan, maka akan melahirkan keimanan yang kuat. Alangkah kecil ilmu, harta, kekuasaan, dan pengaruh yang kita miliki kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan di dalam Al-Quran mendapat posisi yang sangat urgen dan strategis. Al-Quran dalam memanggil manusia ke arah ketauhidan tidak selalu menggunakan perintah mengesahkan Tuhan atau larangan untuk menserikatkannya, tetapi terkadang memakai pendekatan lain, yaitu mengajak orang untuk memahami keseimbangan semesta ini. Sebagai bukti nyata bahwa impossible ketika kemudian diyakini Tuhan tidak tunggal, sebab hal ini berpotensi menjadikan keteraturan semesta ini kemudian dengan sendirinya menjadi berantakan. Gaya panggilan ketauhidan sering diiringi dengan kata-kata yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan, seperti Maha Pengasih,
maha keras, maha hidup, dan lain-lainnya. Ada 4 macam ilmu tauhid. Yang pertama, tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan, yaitu mempercayai bahwa hanya kepada Allah lah kita harus bertuhan, beribadah, memohon pertolongan, tunduk, dan patuh merendah, serta tidak kepada yang lain. Yang kedua, tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang maha memelihara, yaitu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, dan pengatur alam semesta ini. Yang ketiga, ada tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah, yaitu mempercayai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan terlepas dari sifat tercela atau dari segala kekurangan, dan mereka atau orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Yang keempat, ada tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta. Tidak ada lagi zat lain yang turut serta dalam kekuasaannya. Terima kasih. Sekian untuk menjelaskan tentang Ma'rifatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.